Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan ide kami dengan judul Rancang Bangun Penerangan Bagan Tancap dengan Pemanfaatan Air Laut berbasis Voltaic Cell atau sel volta guna menunjang kesejahteraan nelayan di Desa Kadungrejo, Muncar, Banyuwangi. Sebelumnya, perkenalkan di sini anggota tim kami ada Muhammad Rizky saya sendiri dan ada anggota saya yaitu Firda Husnul Ananda. Nah, di sini adalah outline atau pembahasan dari presentasi kami. Yang pertama ada estimasi jarak, kemudian analisa situasi, kemudian permasalahan mitra, solusi yang ditawarkan, rencana pelaksanaan, dan yang terakhir keunggulan produk. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa situasi lokasi target penelitian kami. Daerah tujuan kami adalah Desa Kadungrejo yang terletak di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Jarak tempuh lokasi penelitian dari Universitas Jember adalah 93,1 km dengan durasi waktu 2 jam 38 menit. Mayoritas masyarakat yang ada di Desa Kadungrejo ini bermata pencaharian sebagai nelayan. Untuk metode penangkapan ikan pada desa ini menggunakan perahu dengan bahan bakar minyak dan bagan tancap. Apa itu bagan tancap? Bagan tancap adalah bagan yang dipasang secara menetap di perairan. Bagan tancap ini terbuat dari rangkaian bambu yang dipasang secara membujur dan melintang. Untuk selanjutnya adalah hasil tangkapan. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, hasil tangkapan nelayan Muncar meningkat selama masa pandemi. Pada pertengahan tahun 2020, hasil tangkapan ikan bahkan mencapai 1.192.740 kg. Rata-rata jenis tangkapan ikan adalah jenis ikan tongkol dan ikan lemuru. Yang kedua adalah lokasi bagan tancap. Bagan tancap ini terletak kira-kira 1-2 km ke arah laut dari tepian pantai, sehingga nelayan perlu menggunakan perahu untuk menuju bagan tancap. Untuk sistem kerja dari bagan tancap itu sendiri, bagan tancap ini bekerja pada malam hari dengan 5 buah lampu yang terdiri dari 4 buah lampu neon dan lampu bohlam. Lampu di sini berfungsi untuk menarik perhatian ikan dengan menggunakan sifat fototaksis positif pada ikan. Saat ikan sudah berkumpul di tengah bagan tancap, 4 lampu neon akan dinonaktifkan dan hanya menyisakan 1 buah lampu bohlam. Di mana saat lampu neon ini telah dinonaktifkan, ikan akan ditarik dengan jaring yang terletak pada tengah bagian bagan tancap. Untuk nelayan biasanya berangkat pada sore hari untuk membawa generator atau diesel dan lampu untuk penerangan. Untuk kebutuhan energi bagan tancap, pada umumnya nelayan membutuhkan 5-6 liter solar untuk bahan bakar diesel atau generator guna menghidupkan lampu. Rata-rata biaya yang dikeluarkan dalam sehari adalah Rp38.250. Untuk permasalahan mitra, yang pertama permasalahannya adalah pada harga BBM, di mana harga BBM yang tinggi tidak sebanding dengan hasil jual ikan oleh nelayan. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Kekhawatiran tumpahan dari bahan bakar fosil yang digunakan untuk sumber energi diesel dapat menyebabkan pencemaran air laut, dan juga terdapat pencemaran suara, di mana suara bising dari diesel dikhawatirkan membuat hasil tangkapan tidak maksimal. Oke, baik, kita selanjutnya masuk ke outline solusi yang kami tawarkan. Di sini ada rancangan sistem pembangkit listrik dengan pemanfaatan air laut menggunakan metode Voltaic Cell atau sel volta. Nah, pada rancangan yang kami tampilkan di sini terdapat beberapa bagian, antara lain wadah dari air laut yang nantinya akan dimasukkan elektroda. Kemudian untuk sel volta yang kami gunakan akan dirangkai secara seri, paralel, dan juga kombinasi, dan dengan dimensi 60 cm kali dengan 40 cm. Nah, kemudian output dari sel volta yang kami gunakan akan optimalkan outputnya menggunakan boost converter pada proses charging baterai. Nah, kemudian untuk baterai akan diubah menjadi listrik AC menggunakan komponen inverter karena beban yang kami gunakan yaitu beban AC. Nah, kemudian di sini akan kami jelaskan mengenai rencana pelaksanaan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah mitra. Yang kami di sini menggunakan metode wawancara langsung kepada nelayan, dan kemudian setelah kami mengidentifikasi dilanjutkan dengan studi literatur. Nah, setelah kami mendapatkan teori-teori berdasarkan literatur yang kami dapatkan, maka kami akan merancang alat dan sekaligus juga dilakukan pembuatan dan pemasangan alat. Nah, pada saat pembuatan dan pemasangan alat, tentunya kami juga akan melakukan pengujian dari alat yang kami ciptakan.
Nah, selanjutnya tidak lupa kami juga akan melakukan workshop ataupun pendampingan kepada nelayan tentang bagaimana cara mengoperasikan, kemudian bagaimana cara maintenance ataupun perawatan dari alat yang kami ciptakan. Selanjutnya akan juga dilakukan monitoring dan evaluasi guna melihat sejauh mana nelayan dalam menerapkan alat yang kami ciptakan. Nah, selanjutnya yang terakhir, setelah kami melakukan proses identifikasi masalah hingga monitoring dan evaluasi, kami akan melakukan kegiatan publikasi ide kami. Nah, kita selanjutnya masuk ke keunggulan produk. Nah, di sini keunggulan yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan nelayan. Nah, dapat dilihat pada tabel yang membandingkan antara biaya bahan bakar ketika menggunakan bahan bakar solar dan ketika menggunakan pemanfaatan air laut. Nah, dalam kurun waktu setahun, nelayan dapat menghemat sekitar 4 juta rupiah. Nah, dengan penghematan tersebut tentunya dapat menekan biaya produksi dan membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Nah, keunggulan yang kedua yaitu adalah media edukasi energi alternatif kepada nelayan. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini masyarakat Indonesia belum begitu memanfaatkan energi terbarukan ataupun energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat didasari oleh kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif tersebut. Dengan penerapan alat ini diharapkan dapat menjadi bahan edukasi kepada masyarakat, khususnya nelayan di Desa Kadungrejo Muncat, untuk lebih beralih menggunakan bahan bakar solar menjadi menggunakan energi alternatif dengan pemanfaatan air laut yang tentunya ketersediaannya sangat tidak terbatas. Baik, untuk selanjutnya keunggulan produk kami yang ketiga adalah ketersediaan bahan baku, di mana negara Indonesia seperti yang kita ketahui merupakan negara kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Pemanfaatan air laut sebagai sumber energi akan dapat menjadi solusi persoalan energi. Dengan keadaan tersebut, tentunya pembangkit listrik dengan pemanfaatan air laut memiliki prospek yang sangat baik, khususnya bagi nelayan yang berkaitan erat dengan laut. Yang terakhir adalah membantu mewujudkan tujuan poin 7 SDGs, di mana pada poin 7 SDGs adalah energi bersih dan terjangkau, dengan harapan menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua pembangunan ekonomi yang inklusif, di mana target kami sendiri adalah masyarakat nelayan pada Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. Sekian presentasi dari tim kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.